Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar para pemirsa semuanya? Pada malam ini kita akan membahas persoalan yang ke-12, yaitu tentang sunnahnya berkhutbah nikah dari wali atau wakilnya. Kami bacakan. Atsaniyata asyara, adapun yang nomor 11, yusannu khutbatun min waliyi zauzati, khutbah nikah itu disunahkan dari wali istri, jadi dari wali pihak istri, au wakilihi atau wakilnya wali zauzah, lin nikahi dalam pernikahan, krono arahi pernikahan. Jadi disunahkan khutbah pernikahan yang disampaikan oleh wali dari pihak istri atau disampaikan oleh wakil dari wali istri, disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena lima ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Sayyidata Fatimata li Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu khotaba faqala. Karena ada riwayat, ada hadis, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau zawaza, menikahkan ibnatahu, putrinya Fatimah al-Batul, Sayyidah Fatimah, menikah dengan li Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Ali ibn radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kedua beliau, yaitu Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Khotobah, beliau berkhutbah, kanjeng Nabi itu, faqala, maka beliau berkata. Nah, ini menarik, khutbah Rasulullah pada pernikahannya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dimuat lengkap oleh Hadithus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau ini. Jadi ini adalah disunahkan khutbah wali zauzah itu. Jadi hukumnya tidak wajib, tetapi disunahkan. Ya, biasanya dalam pernikahan begitu, agak aneh rasanya kalau ada pernikahan tanpa khutbah. Tetapi sebenarnya memang hukumnya sunnah. Nah, kalau tradisinya seperti itu, hendaknya semaksimal mungkin kita jangan mengubah tradisi. Karena mengubah tradisi itu sesuatu yang kurang bijaksana. Nah, di samping khutbah ini juga bagian dari sakralitas pernikahan. Jadi di sini dicontohkan khutbah Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dua sosok yang istimewa, dari keturunan beliau berdua inilah lahir Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang kemudian menjadi para dzurriyyah Rasul, para habaib, para sayyid yang lestari hingga saat ini. Ini keberkahan dua pasangan beliau ini yang menikah pada 12 bulan Syawal. Rasulullah dalam khutbahnya ini banyak menguraikan tentang intisari tauhid Islam. Jadi maknanya sangat dalam sekali, sehingga pada pengajian malam ini kita sepenuhnya akan membahas tentang isi dari khutbah beliau yang luar biasa ini. Beliau itu Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi, segala puji bagi Allah yang dipuji atas nikmatnya. Jadi pujian itu hakikatnya adalah milik Allah. Kalau kita dipuji, sebenarnya pujian itu kembali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah dipuji dengan anugerah nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Al-ma'budi bi kudratihi, Allah yang disembah
atas kekuasaannya. Al-muta'i bisultanihi, ditaati atas kekuasaannya. Jadi Allah ini Al-Malik, Malik Yaumiddin. Allah yang ditaati atas kekuasaannya. Manusia ini tidak punya kekuasaan apa-apa. Kita ini tunduk taat kepada perintah Allah, kepada kekuasaan Allah. Kita ditakdirkan, maka kita taat saja. Kita tidak ditakdirkan hidup di planet Venus misalnya. Ya, kita ditakdirkan di bumi. Al-marhubi min adzabihi, yang ditakuti karena siksanya. Jadi Allah ini ditakuti karena siksanya, wasatwatihi, dan ditakuti karena kemurkaannya. Jadi karena ada siksaan bagi yang melanggar, ada kemarahan dari Allah bagi yang melanggar perintah Allah. An-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih, yang lestari perintah Allah itu fi samaihi, di langitnya Allah, wa ardihi, dan buminya Allah. Jadi perintah itu tidak hanya di langit tetapi juga di bumi, dan itu perintahnya lestari. Alladzi khalaqal khalqa bi qudratihi, itu Allah zat yang menciptakan makhluk bi qudratihi, kekuasaannya. Jadi Allah ini menghendaki menciptakan makhluk al-khalq dengan kekuasaannya. Dengan kekuasaannya Allah menciptakan makhluk. Makhluk namanya al-khalqu, atau yang diciptakan menjadi makhluk, sedangkan Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan. Dengan kekuasaannya lah kita diciptakan oleh Allah. Wa mayyazahum bi ahkam, Allah yang membedakan makhluk bi ahkami, dengan hukum-hukumnya. Jadi masing-masing dengan hukum-hukum yang terkait dengan masing-masing. Makhluk Allah banyak. Ada yang ditaklif seperti kita, yaitu jin. Ada yang tidak ditaklif. Wa azzahum bidinihi, Allah yang memuliakan makhluk bidinihi, dengan agamanya Allah. Kalau di sini maknanya adalah Allah memuliakan makhluk yang bermakna manusia bidinihi, dengan agamanya. Jadi makhluk itu justru dengan dianugerahi agama yang dibawa oleh para rasul, maka sesungguhnya makhluk atau manusia ini diagungkan oleh Allah. Kenapa? Karena dengan agama maka fitrah kebenaran yang sudah ada pada makhluk disempurnakan dengan agama itu. Menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi mulia itu yang sudah diwarisi oleh para manusia dengan akalnya, dengan perasaannya, itu kemudian disempurnakan dengan agama. Dan agama terakhir dari para nabi yaitu agama Islam. Seluruh nabi tentu saja agamanya adalah agama tauhid, agama Islam. Nah, agama Islam yang terakhir, yang dengan wahyu Al-Quran, kemudian beliau perkataan, pernyataan, tindakan, dan isyaratnya itu disebut hadis. Nah ini adalah syariat terakhir. Syariat terakhir Al-Quran dan hadis berlaku hingga akhir zaman nanti. Mahum binabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memuliakan makhluk yaitu manusia binabihi, dengan nabinya yaitu Nabi Tabaraka, mundak-mundak kebagusannya adalah luhur, kebaikannya bertambah-tambah.
kebagusannya bertambah-tambah. Wa ta'alat 'azamatuhu, tinggi, mulia, luhur. Jadi Allah yang isimnya, namanya harata, ja'alal musaharata sababan lahikon. Al-musaharah, menjadikan al-musaharah perjodohan. Nah, musaharah perjodohan, perpisahan, perjodohan, sababan, menjadi sebab, lahikon yang bahasa Jawanya nyusuli, yang merambah, yang merambat. Jadi Allah ini menjadikan perjodohan laki-laki perempuan sebagai sebab yang merambat, yang menerus, yang terus-menerus. Jadi kalau tidak ada perjodohan, kalau tidak ada persatuan hati dua insan yang berbeda, maka tidak ada terusannya hidup Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Nah, tapi Allah telah menjadikan, mentakdirkan perjodohan ini sebagai sebab yang merambat, yang terus-menerus. Wa amron muftaradha, dan menjadikan perjodohan sebagai perkara yang pasti. Jadi perjodohan itu adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti terjadi bahwa manusia ini berjodoh. Au syajabihi al-arham, yang menguatkan dengan pernikahan, dengan perjodohan itu al-arham, kekerabatan. Jadi kekerabatan itu dikuatkan dengan perjodohan, dengan pernikahan. Kekerabatan dari dua jenis keluarga yang berbeda, maka kemudian dengan adanya perjodohan, pernikahan, maka menjadi kokoh, menjadi kuat. Zaman dulu, kerajaan-kerajaan untuk melestarikan hubungan antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, maka ada jejodohan, ada besanan. Demikian juga Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW juga simbol-simbol Islam dengan perjodohan. Sayyidina Muhammad menikah dengan putri sahabatnya yang paling setia, yaitu Sayyidina Abi Bakrin. Nah, jadi Sayyidina Abi Bakr ini adalah mertua dari Rasulullah. Sementara Utsman bin Affan ini juga menjadi menantu dua kali dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Umar ini juga menjadi mertua dari Rasulullah. Karena kalau Abu Bakar adalah ayah dari Sayyidah Aisyah, Aisyah menjadi istri Rasulullah. Sayyidina Umar punya putri namanya Hafsah, Sayyidatina Hafsah, ini menikah dengan Rasulullah. Sedangkan Sayyidina Utsman ini dengan dua putri Rasulullah, Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Kemudian Sayyidina Ali ini menjadi menantu juga Rasulullah, yaitu putri beliau yang bernama Sayyidah Fatimah yang tadi sudah disampaikan. Jadi Rasulullah itu menjadi menantu di dua sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, ini berurutan. Abu Bakar adalah khalifah pengganti beliau yang pertama, kemudian Umar. Nah, kemudian khalifah yang ketiga dan keempat ini masing-masing menjadi menantu Rasulullah SAW. Jadi ini contoh kekerabatan. Kemudian nama al-anam, dan menetapkan makhluk-makhluk. Faqala azza min qail, Allah yang maha mulia, zat yang berkata, berfirman, wa walladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka, wa walladzi khalaqa minal ma'i basyara, Allah zat yang menciptakan dari air sperma, basyaran, menjadi manusia.
Jadi dari perjodohan laki-laki perempuan melalui sebab air ini maka menjadi manusia. Faja'alahu nasaban, maka menjadilah manusia ini, Allah menjadikan manusia ini menjadi nasaban, punya nasab, punya tali persambungan, wasihron, dan menjadikan perjodohan. Jadi air ini menjadi manusia, dari manusia itu menjadi nasaban, titik sambung pernasaban, kemudian menjadi perjodohan antar manusia. Wa kana rabbuka qadira, Tuhanmu qadira, yang maha kuasa. Demikianlah Allah menghendaki dan berkuasa untuk menjadikan perjodohan antar sesama manusia. Fa amrullahi yajri ila qada'ih, perkara Allah ini berjalan menurut qada'nya Allah, menurut ketentuan Allah. Wa qada'uhu yajri ila qadarihi, ketentuan Allah ini berjalan pada takdirnya Allah. Walikulli qada'in qadarun, dan bagi tiap-tiap ketentuan qadarun takdir. Walikulli qadarin ajalun, dan bagi tiap-tiap takdir ada ajalun, ada mangsa. Jadi takdir itu ada mangsa, ada tempo masing-masing. Walikulli ajalin kitabun, dan bagi tiap-tiap tempo, tiap mangsa, tiap waktu, kitabun ada catatannya, ada tulisannya. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu, Allah menghapuskan apa-apa saja catatan yang Allah kehendaki, wa yusbitu, dan Allah menetapkan apa-apa yang dikehendaki oleh beliau untuk ditetapkan. Jadi Allah menghapus dan menetapkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ma yasha. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Ada ummul kitab, ada catatan di lauh mahfud. Takdir manusia ini sudah tercatat di lauh mahfud, di ummul kitab. Jadi semuanya sudah tercatat. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi. Nah, ini setelah awal tadi ini dari pujian, maka memang perkara kita ketika mulai perkara pertama itu, di samping disunahkan untuk membaca basmalah, maka juga disunahkan sebagaimana doa juga, sebagaimana khutbah juga, khutbah dalam Jumatan, khutbah dalam Idul Fitri, Idul Adha. Nah, alhamdulillahi nahmaduhu, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, nahmaduhu kami memujinya, wa nasta'inu, dan kami memohon pertolongan kepada Allah. Jadi setelah memuji kita meminta pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan juga khususnya pertolongan apa? Yaitu yang lalai dari manusia adalah karena manusia itu tempatnya alpa, tempatnya salah mana, maka ada pertolongan khusus, yaitu apa? Kita minta tolong kepada Allah, wa nastaghfiruh, kita minta tolong agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni. Wa naudzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung dengan pertolongan Allah min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita, wasayyiati amalina, dan dari kejelekan amal-amal kita. Jadi manusia itu kan diberi potensi kebaikan dan potensi tidak. Nah, manusia ini cenderung kemudian dia lebih condong yang kemana. Nah, karena itulah kita berdoa, a'udzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Sering kita doa seperti itu. Jadi kita ini berlindung agar kejelekan sebagian potensi yang ada pada tidak muncul pada kita. Kita minta tolong kepada Allah agar kita dilindungi dari potensi jahat itu.
dan juga dihindarkan dari kejelekan perbuatan. Jadi ketika potensi kita ini ada potensi baik, potensi yang tidak baik, maka ketika kita mengarah kepada potensi yang tidak baik, maka kemudian dari potensi yang tidak baik itu kemudian bisa mengarah kepada amal-amal kita yang tidak baik. Karena itulah kita minta perlindungan. Nah, kenapa kita minta perlindungan kepada Allah? Karena sesungguhnya hakikatnya yang memberi petunjuk adalah Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudhillalah, maka tidak ada siapapun yang mampu menyesatkan manusia itu. Jadi Allah ini adalah yang memberi petunjuk hakikatnya. Tetapi di yang seperti itu, hakikatnya seperti itu, kita boleh pasrah. Ada seorang non-muslim yang pintar ketika ditanya, sampean ini sudah mempelajari Quran, tetapi kenapa kok tidak masuk Islam? Dia menjawab karena dia ini ahli otak-atik keislaman, karena saya belum dapat petunjuk. Nah, jadi sebenarnya itu adalah pengingkaran potensi kebaikan yang sudah ada pada dia, itu fitrah kebenaran untuk menerima kebenaran yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika manusia mengetahui risalah kenabian itu dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, maka akan tahu bahwa semuanya adalah satu kesatuan dan ditutup dengan sempurna oleh Nabi Muhammad dengan wahyu Al-Quran. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Tetapi para pemirsa semuanya, kita tidak boleh bermanja-manja dan tidak boleh main-main di sini. Jadi maknanya adalah jangan kemudian, wah saya tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Saya belum mendapat petunjuk untuk sholat. Justru ketika dia tahu bahwa sholat itu sudah merupakan kewajiban, itu juga petunjuk juga dari Allah. Petunjuk pengetahuan bahwa sholat itu wajib. Nah, ketika tidak dilakukan itu bukan karena tidak dapat petunjuk, itu karena kemalasan dari manusia. Kenapa? Dia sudah diberi pengetahuan. Mungkin dari pergaulan teman-temannya menyatakan sholat itu wajib dan seterusnya, zakat itu wajib. Nah, ketika sudah tahu begitu, itu sebenarnya juga petunjuk. Petunjuk itu berjenis-jenis. Nah, jadi tidak bisa kemudian apa-apa bermanja-manja dengan atas nama belum mendapatkan petunjuk. Nah, ketika dia sudah tahu bahwa ini wajib, ini tidak, itu sebenarnya sudah petunjuk. Nah, la ilaha illallah, sesungguhnya aku asyhadu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan illallah, yang ada adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah, maknanya adalah tiada Tuhan, yang ada adalah hanya Allah. Jadi tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu, hanya Allah saja. Ijiannya Allah, hanya Allah saja. Jadi tidak ada Tuhan lain. Kalau ada Tuhan dua di dalam Al-Quran, ada dikatakan begitu. Seandainya ada dua Tuhan, bagaimana? Nah, jadi kalau ada dua Tuhan, maka hancurlah alam semesta ini. Tuhan A berkehendak memusnahkan, Tuhan B berkehendak melestarikan. Ini akan terjadi kekacauan dan itu tidak mungkin secara akal. Tuhan itu pasti satu, Tuhan pencipta segala apapun, Tuhan yang ada pada azali, keberadaan tanpa ada permulaan, keberadaan tanpa ada tempat, keberadaan tanpa ada waktu, belum ada cahaya, belum ada ruang, belum ada jarak, belum ada waktu, belum ada apapun. Allah ada, selalu ada. Kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk. Ini la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada sekutu, tidak ada perewangan, tidak ada yang menyamai, yang menyaingi Allah. Tidak ada sekutunya, tidak ada bandingannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya, wa rasuluhu dan rasulnya, utusannya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, sallallahu, semoga Allah memberi rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad wasallam dan memberi keselamatan, wa ala alihi juga tertuju kepada keluarga Rasulullah, wasabi, dan itu juga tertuju kepada para sahabat Rasulullah. Kemudian dikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan pasrah, kecuali kalian dalam keadaan orang yang berislam, yaitu mempercayai, meyakini bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, mempercayai, meyakini, menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, Tuhan yang menjadikan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, dari diri yang satu. Banyak dikatakan maksudnya nafs wahid itu adalah Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam itu diambillah bagian tulang beliau, kemudian menjadilah Sayyidah Hawa, tulang rusuk. Wa khalaqa minha zawjaha, wa khalaqa, dan menjadikan Allah minha, dari nafas, dari satu jiwa ini, jiwa yang satu, zawjaha, yaitu pasangannya, nafas wahidah. Jadi yang menjadikan dari nafas wahidah yaitu menjadikan pasangannya. Jadi diambillah tulang rusuk Nabi Adam, akhirnya menjadilah Sayyidah Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang menggelar minhuma, dari nafas dan zaus, menggelar rijalan katsiran wa nisaa, menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Dari sebab perjodohan antara nafas wahidah yaitu Nabi Adam dan zausnya yaitu Sayyidah Hawa, kemudian digelarlah dari keduanya ini, dari perjodohan keduanya ini adalah banyak laki-laki dan manusia dari berbagai suku bangsa. Nah, hingga saat ini. Jadi kita ini semuanya ini keturunan Nabi yang sama, yaitu Nabi Adam. Jadi tidak ada yang lebih mulia antara suku yang satu dengan suku yang lain. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Wattaqullaha alladzi tasaalun, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi, zat, tasaalun, yang mana kalian saling meminta, bihi, dengan alladzi. Jadi takwalah kepada Allah yaitu zat yang kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Wal arham, yaitu takutlah kalian, wal arham, kepada, takutlah kalian tentang sanak keluarga. Sanak keluarga. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah atas kalian raqiba, yaitu zat yang nginjen-nginjen, zat yang mengawasi. Jadi kita ini diawasi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah, qaulan sadida, yaitu dengan ucapan sadida, ucapan yang benar. Ya, jadi takwalah kepada Allah, dan kalian ketika berkata, berkatalah dengan perkataan yang benar, qaulan sadidan.
Yuslih lakum a'malakum, niscaya dengan kalian bertakwa dan berkata yang benar, Allah akan membaguskan bagi kalian amal-amal kalian. Jadi dijamin di sini ketika kita itu bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian kita berkata yang benar, maka perkara kita, amal-amal kita akan dibagusi, akan diperbaiki oleh Allah. Kemudian jaminan kedua adalah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni lakum bagi kalian, mengampuni dzunubakum, dosa-dosa kalian. Dengan bertakwa, dengan berkata yang benar, yang jujur, maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faz. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faza, maka sungguh dia orang yang beruntung. Jadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan beruntung. Tetapi bagi yang tidak taat kepada Allah, maka bukan orang yang beruntung. Fauzan adima, tidak hanya beruntung, tetapi fauzan adima, dengan keberuntungan yang besar. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang berpasrah, orang-orang yang muslim. Amma ba'd, setelah muqaddimah yang panjang lebar tadi itu tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang posisi Rasulullah, maka kemudian Nabi Muhammad SAW, amma ba'du, adapun setelah hamdalah, sholawat salam, fa innal umura, maka sesungguhnya perkara, kullaha, ya semuanya perkara, taukid dari umur, iku biyadillahi, itu dengan kekuasaan Allah. Jadi al umur kulluha, kalau dikasih innal umura kullaha biyadillah, setiap perkara itu segala juga bagian dari makhluk Allah, yang dengan sebab makhluknya ini kemudian kita menjadi seperti ini, lebih banyak di rumah. Nah, ini kita tidak punya kekuasaan apa-apa, tetapi perkara kita ini apapun ada hikmahnya. Hikmahnya kemudian walaupun di pesantren, di madrasah, di sekolah ini libur, maka ada pembelajaran daring melalui jaringan. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah di pesantren para kiai, para ustadz, banyak hikmahnya, banyak mengaji secara online seperti ini. Sehingga kemudian ini adalah karomah teknologi, manusia kemudian belajar tanpa kesulitan. Kenapa? Karena kalau ingin kajian tasawuf, tinggal buka YouTube, tinggal buka website di NU Online, di Aswaja Center, dan sebagainya. Yaqdi fiha ma yasha. Umur perkara-perkara ini menurut ma yasha, apa yang dikehendaki Allah. Atas perkara-perkara itu akan menentukan, akan memastikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah akan berhukum dengan apa yang Allah kehendaki. La muakhira lima qaddama, tidak ada yang bisa mengakhirkan sesuatu yang Allah dahulukan. Manusia, makhluk, semuanya tidak ada yang bisa mengakhirkan apa yang didahulukan oleh Allah. Wala muqaddima lima akhara, dan tidak ada yang bisa mendahulukan apa yang Allah akhirkan. Jadi tidak bisa gigi mongso, tidak bisa adigang. Manusia tidak bisa sewenang-wenang. Nah, jadi semuanya ada biadillah. Wala yajtami'u ithnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadarin minallahi qad sabaqa. Nah, ini sangat indah sekali bahasanya. Wala yastami'u, tidak bisa berkumpul, isnani, dua orang. Tidak bisa berkumpul dua orang, laki-laki perempuan, disatukan dengan Tuhan. Wala
yaftariqani, dan tidak bisa bertemu, berpisah, tidak terjadi illa biqada'in wa qadarin, kecuali dengan ketentuan dan takdir minallahi, dari Allah, qad sabaqa, yang mana qada qadar ini telah terdahulu. Jadi kita ini sudah ditakdirkan apakah bertemu, apakah berpisah. Seorang laki-laki yang menjalin pernikahan dengan perempuan, perempuan yang menjalin pernikahan dengan laki-laki, ini tidak bisa bertemu, juga tidak berpisah, dua orang ini, kecuali dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah, sehingga manusia diikat dengan perjodohan. Nah, kita ini ada, Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih dan zat yang maha penyayang. Seluruhnya disayangi oleh Allah dengan zat Ar-Rahmannya itu. Walaupun manusia ingkar, tetapi manusia diberi hidup dan seterusnya, itu adalah bagian dari rahmatnya Allah. Kemudian berkaitan dengan khutbah ini, maka di bawah ini ada paragraf tentang khutbah itu setelah prosesi khutbah selesai. Tsumma ba'da ilqa'i tilkal khutbati, kemudian setelah menyampaikan khutbah tersebut, al-waridah, yang tadi itu, yaqulu, maka berkata al-khatibu, yaitu sang khatib, yaitu dari wali zaujah, wali nikah, boleh jadi ayah atau kakek dan seterusnya, atau yang diwakilkan. Kemudian khatib setelah selesai di panjang lebar, yang kita hendaknya ikut Rasulullah, tetapi khutbahnya apakah harus persis begini? Ya, tidak harus persis, boleh khutbah sendiri yang mengandung nilai-nilai keagungan tauhid, nilai-nilai nilai-nilai yang berhubungan dengan penyatuan dua hati, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, setelah khutbah selesai, maka khatib ini setelah menyampaikan khutbah, maka khatib berkata begini, wa inna mimma qadallahu ta'ala wa qadarihi an khataba fulan ibnu fulanin fulanata binta fulanin. Wa inna mimma qadallah, sesungguhnya di antara apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dipastikan, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, wa qadarihi, dan juga merupakan takdirnya Allah, an khataba fulan, yakni seorang laki-laki melamar, seorang laki-laki ibnu fulanin, yang merupakan putra dari laki-laki yang lain, khataba, melamar siapa? Melamar fulanata, melamar sang putri binta fulanin, yang merupakan putrinya fulan yang lain lagi. Jadi diantara yang sudah ditakdirkan Allah, bahwa ada proses lamaran dari seorang laki-laki bin siapa melamar putri binti siapa. Wa sayuzawwizuha waliyuha aw wakil waliyiha alama sumia minas sadaq alama amarallahu ta'ala bihi. Walinya ya, wali dari perempuan fulana atau wakil wali itu akan menikahkan alama sumia, dengan apa yang disebut minas sadaq, ya, menikahkan dengan apa? Dengan ada sadaq, dengan ada mas kawin. Alama amrullah, menurut apa yang diperintahkan, yaitu dengan itu apa? Dengan perintah min imsakin, yaitu dengan menahan, bima'ruf, dengan kebaikan. Imsak bima'ruf maknanya adalah dengan pergaulan. Imsak berarti menahan, artinya si istri ini sudah diimsak, ditahan, tidak keluar, dalam artian sudah menjadi dimensi masuk keluarga yang utuh. Nah, jadi imsak bima'ruf, jadi penahanan dengan cara yang bagus, yaitu ditahan,
dilingkup, dinaungi dalam rumah tangga. Nah, imsak bima'ruf ditahan dengan bagus, au tasrihin bi ihsan, atau dengan pelepasan bi ihsan dengan kebaikan. Jadi sudah merupakan perintah Allah, ada dua pilihan dari perjodohan itu, yaitu yang pertama adalah perjodohan yang lestari, yaitu imsak bima'ruf dengan tatanan ma'ruf yang dikenal kebagusannya. Atau kalau tidak bisa dipertahankan lagi suatu rumah tangga itu, yang kedua adalah tasrihin bi ihsan, yaitu melepaskan ikatan rumah tangga itu tetapi juga dengan ihsan, cara yang bagus. Jadi baik berumah tangga maupun tidak berumah tangga berpisah, maka ini dengan cara yang bagus. Aku lu qauli hadza, demikianlah ucapanku ini. Wa astaghfirullahaladzim, aku minta tolong, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, li untukku, yaitu aku minta ampun, walakum dan bagi kalian, wali walidayya dan bagi kedua orang tuaku, wali masyayikhi dan bagi para guru-guru, wali sairil muslimina dan bagi orang-orang yang Islam. Jadi ini penutup ini juga ada di khutbah-khutbah itu. Nah, jadi ini menarik. Jadi minta ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian semua. Kemudian kepada kedua orang tua. Kenapa disebut kedua orang tua? Karena orang tua adalah menjadi sebab lahir kita, sebab keberadaan kita. Orang tua ada karena adanya perjodohan. Nah, ada musyawarah. Inilah. Jadi konteksnya sangat relevan banget. Wali masyaihi, dan kemudian ada dua sebab keilmuan. Nah, sebab keilmuan yaitu para guru. Nah, ini adalah ungkapan terima kasih kita kepada para guru, para kiai, para ulama yang mengajar kita. Kemudian secara umum, kalau tadi secara khusus, kemudian secara umum walisail muslimin dan bagi segenap orang-orang Islam. Fastaghfiruh, maka mintalah ampunlah kalian Allah kepada Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan zat yang maha penyayang.